Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Banyak yang bertanya, Pak, ketika saya membuat kompos, banyak sekali serangga di kompos saya, bahkan ada jamur. Apakah kompos saya gagal? Akan dijelaskan lengkap sekali di video ini. Dan segala macam pertanyaan mengenai kompos akan dibahas dalam video ini. Jadi saksikan sampai habis karena kompos begitu penting. Karena apa? Karena kompos memberi makan tanah kita. Seperti apa yang ada di tulisan baju ini, sahabat. Kabar gembira bagi sahabat yang membeli merchandise kaos Bali Organik TV. Nah, sahabat akan berikan hadiah gratis setiap pembelian kaos, jadi gratis benih organik. Dan bagi 100 pembeli pertama, Beli juga akan memberikan yang namanya biang kompos gratis, sahabat. Jadi buruan bagi sahabat yang ingin memilikinya, segera hubungi nomor WhatsApp di atas. Karena merchandise ini Beli cetak hanya dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, kita mulai dari pojok kompos yang pertama. Beli akan tunjukkan apa sih yang ada di dalam pojok kompos. Di lokasi pertama ini, banyakkah serangga yang sama sahabat temukan seperti ketika sahabat membuat kompos? Langsung saja kita buka. Nah, di pojok kompos yang pertama sahabat, ini adalah contoh dari proses dekomposisi yang Beli lakukan sekitar kurang lebih 2 bulan. Nah, proses dekomposisi ini merupakan proses dekomposisi yang Beli bikin dengan cara yang paling mudah. Jadi kalau di luar negeri disebutnya sebagai kompos malas seperti itu. Kenapa disebut sebagai kompos malas? Karena kita hanya memberikan bahan-bahan organik, kita menumpuk antara bahan coklat dengan bahan hijau, sahabat. Bahan coklat itu artinya bahan yang didominasi oleh unsur karbon, bahan hijau adalah bahan yang didominasi oleh unsur nitrogen. Jadi karbon berbanding nitrogen itu seimbang. Sederhananya begini, jadi sahabat mengambil bahan-bahan hijau dan bahan-bahan coklat, sahabat. Nah, akan dijelaskan dalam tabel ini, sahabat ya. Di sini yang termasuk dengan bahan coklat yang mana disebut sebagai bahan hijau. Nah, keduanya akan lapuk secara bersamaan dan saling melapukkan seperti itu, sahabat. Karena dengan kita menggunakan bahan-bahan hijau, ini akan mempercepat proses kenaikan suhu nantinya ketika terurai, dan ini akan melapukkan bahan-bahan coklat. Begitu juga bahan-bahan coklat akan membantu tekstur dari bahan-bahan hijau yang hancur nantinya itu menjadi lebih baik. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya, Pak, saya ketika membuat kompos memasukkan rerumputan kering, Pak, rerumputan hijau. Nah, apakah tidak akan tumbuh dari rumput itu? Karena rumput itu mengandung juga akar-akar rumput. Apakah tumbuh di kompos kita nantinya? Bisa tumbuh, sahabat, akan tetapi biasanya jumlahnya tidak banyak, sahabat. Ini sudah Beli buktikan. Inilah kompos yang sama sekali Beli belum aduk selama 1 minggu terakhir. Dan di sini sahabat bisa lihat, di sini ada memang tumbuh rumput, sahabat ya. Akan tetapi jumlahnya, sahabat bisa lihat, jumlahnya sangat sedikit, sahabat. Nah, mengapa bisa tumbuh? Biasanya ini adalah bagian rumput yang ada di permukaan paling atas. Sedangkan yang di dalam, sahabat, ketika ada akar rumput seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini, sahabat. Ini merupakan contoh akar dari rumput liar yang kita gunakan sebagai kompos. Akhirnya mati. Karena apa? Karena ketika proses dekomposisi terjadi, itu ada kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini membuat beberapa jenis akar itu tidak mampu untuk tumbuh. Jadi jangan khawatir, sahabat, memasukkan rumput hijau yang masih ada akarnya, masukkan saja karena itu mewakili unsur nitrogen untuk membantu proses dekomposisi. Kalaupun nanti terjadi tumbuh, sahabat, rumput itu menjadi tumbuh, maka akan seperti ini, sahabat. Hanya ada satu seperti ini,
Kemudian juga di sini ada 2. Nah, jadi selebihnya tidak tumbuh sahabat. Di sini juga ada sahabat, tapi jumlahnya sangat terbatas sahabat seperti ini. Nah, karena apa? Karena ini adalah akar yang kebetulan berada di tempat paling atas seperti ini sahabat. Jadi akan tidak tumbuh, dan ini akan kita aduk setiap 1 minggu sekali, dan ini akan kita masukkan ke dalam sini, karena di dalam sini sahabat pasti ada kenaikan suhu sahabat. Nah, ketika beli masukkan jari beli seperti ini sahabat, ini terasa sangat-sangat hangat sahabat. Sayangnya beli tidak punya termometer, karena biasanya proses dekomposisi di bagian dalam sini sahabat. Di sini, di dalam sini sahabat hangat sekali. Di sini sekitar suhunya di atas 40 derajat Celcius. Nah, ini akan membuat teksturnya sudah cukup hancur sahabat. Yang ada di bagian dalam teksturnya sudah cukup hancur. Ini adalah kompos, sebenarnya ini sudah bisa beli gunakan. Apabila keadaan terpaksa beli tidak memiliki kompos yang sudah benar-benar hancur, biasanya kompos dengan tekstur seperti ini sahabat sudah bisa beli gunakan. Nah, kita lihat lagi apa yang ada di sini. Nah, ketika beli mengambil memasukkan tangan beli ke dalam sini, kemudian sahabat bisa melihat di sini ada jenis dari ini disebut sebagai kaki seribu sahabat. Kalau di Bali namanya sebagai ulat tikar. Nah, di Bali disebutnya sebagai ulat tikar. Nah, sebenarnya binatang seperti ini sahabat, ini pasti ada di dalam kompos kita. Seperti apapun cara kita membuatnya, apapun bahannya, pasti akan muncul serangga-serangga seperti ini. Karena apa? Karena ini merupakan organisme pengurai. Yang sering beli sebutkan di video, ada mikroorganisme pengurai, ada organisme pengurai. Nah, si kaki seribu ini termasuk ke dalam organisme pengurai, bukan mikroorganisme pengurai, tapi organisme pengurai. Nah, fungsinya apa? Jelas fungsinya adalah memakan bahan-bahan organik yang ada di sini, membantu bahan organik menjadi lebih hancur, sahabat, mempercepat proses hancurnya bahan organik, dan pada akhirnya bahan organik kita akan menjadi cepat hancur dan menjadi bertekstur seperti tanah seperti ini, sahabat. Seperti ini. Nah, kalau tanpa ada organisme pengurai, maka tidak akan cepat hancur seperti ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mikroorganisme pengurai tanpa adanya organisme pengurai. Kemudian ada lagi cacing tanah. Kebetulan beli tidak menemukan cacing tanah, tapi pasti ada cacing tanah di sini, sahabat. Nah, cacing tanah biasanya terdapat banyak sekali di kompos kita. Lihatlah, sudah sangat hancur meskipun baru 2 bulan. Beberapa bagian sudah sangat hancur dan hitam seperti ini, sahabat. Ini pasti karena bantuan juga dari organisme pengurai. Nah, cacing tanah juga sangat berguna dalam proses pembuatan kompos, karena cacing tanah, sahabat, ini bisa membantu percepatan hancurnya bahan organik sampai 2 kali lipat, sahabat. Jadi bersyukurlah kalau ada cacing tanah di dalam kompos kita. Nah, kemudian juga ada semut, sahabat. Di sini juga ada semut, sahabat, akan tapi karena kecil sekali jadi nggak kelihatan. Di sini ada semut, sahabat. Di sini ada semut. Nah, saya bisa lihat. Nah, dalam proses dekomposisi, semut juga pasti akan ada di kompos kita. Karena apa? Justru semut ini bisa mengendalikan yang namanya serangga-serangga merugikan yang berpotensi akan pindah ke media tanam kita ketika kita memindahkan kompos ini. Jadi misalkan, sahabat, ada jenis serangga seperti rayap. Nah, rayap itu akan merugikan sekali bila ada di media tanam kita. Nah, semut ini justru berakibat nanti ketika dia mencari bahan-bahan organik yang ada di dalam kompos ini, semut juga mengusir yang namanya rayap, sahabat. Jadi rayap akan diusir oleh si semut. Nah, kemudian semut ini akan pergi otomatis ketika bahan organik kita sudah matang secara sempurna. Ketika sudah kompos ini sudah sangat matang, biasanya semut otomatis akan hilang karena bahan-bahan organik yang belum terurai sudah habis. Semut akan menghilang dengan sendirinya, sahabat. Oke, apalagi ya? Nah, di sini sahabat bisa lihat. Nah, di sini juga ada jamur. Nah, jamur ini sering sekali sahabat beli melihat komentar dari sahabat-sahabat yang ketakutan ketika ada jamur tumbuh di komposnya. Apakah ini tanda bahwa kompos saya ini rusak, Pak? Apakah saya gagal dalam membuat kompos? Nah, justru jamur ini, sahabat, agar sahabat tidak salah pengertian, jamur ini muncul dari bahan organik coklat atau seperti ini, sahabat. Nah, batang-batang kayu seperti ini, sahabat. Nah, batang-batang tanaman yang kita masukkan juga ke sini, sahabat. Kemudian bahan-bahan keras yang tidak mudah terurai, kemudian masih dalam proses penguraian, biasanya akan memunculkan jamur seperti ini, sahabat. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bahan-bahan
coklat atau bahan dominan unsur karbon yang kita masukkan ke dalam tempat membuat kompos, kemudian akan muncul jamur seperti ini. Jadi jangan parnoan, jangan ketakutan, karena jamur ini justru akan mempercepat pelapukan dari bahan-bahan yang tidak mudah lapuk. Dan jamur seperti ini nanti ketika kita aduk, kita balik, kompos ini juga akan hilang sendiri, sahabat. Jadi jangan terlalu khawatir terhadap munculnya jamur-jamur seperti ini. Oke, kita sekarang akan ke pojok kompos yang kedua. Nah, kalau yang ini sahabat, di pojok kompos yang kedua ini usianya baru sekitar 1 bulan lebih, sahabat. Nah, di sini beli banyak sekali masukkan bahan-bahan dari hasil yang beli cabut di kebun. Misalkan seperti ini, sahabat. Ini adalah batang kemangi. Tadinya ini adalah tumbuhan kemangi yang sudah tua, beli masukkan saja ke dalam proses dekomposisi di sini. Nah, kemudian di sini juga ada kertas, sahabat ya. Ada kertas karton seperti ini, sahabat. Juga beli masukkan. Kemudian di sini juga banyak sekali ada jagung, sahabat. Jadi pohon jagung yang beli masukkan ke sini, sahabat ya. Setelah beli cabut, beli masukkan ke sini. Dan banyak yang mengkhawatirkan, Pak, apakah jagung itu tidak memperlambat proses dekomposisi? Ternyata, sahabat, jagung itu cepat sekali dalam proses dekomposisi, cepat sekali hancur, cepat sekali terurai, sahabat. Bahkan bila kita lihat di sini, sahabat, daun-daun yang kering seperti ini, sahabat, di bagian atasnya ini adalah daun-daun kering, sahabat. Ini juga sudah mau terurai. Di bawahnya ini, nah di sini adalah, nah kembali lagi kita temukan, sahabat, ada kaki 1000, sudah pasti, sahabat ya. Nah di sini bahan-bahan organik sudah mulai hancur seperti ini. Ini adalah tanaman jagung yang kita berikan di sini sudah mulai hancur. Sedangkan kalau untuk batang-batang kemangi seperti ini masih menghitam dan belum hancur sama sekali. Akan tapi kita akan balikkan, nanti kita akan taruh ini di bagian bawah, yang di bawah kita naikkan jadi ke atas. Biasanya dalam waktu 2 bulan lebih sudah hancur semua bahan organik, termasuk bahan-bahan keras seperti ini. Ini juga sudah sangat remah, sahabat, sangat mudah untuk hancur. Nah, di sini juga beli masukkan bonggol jagung, sahabat. Nah, hasilnya apa? Ternyata juga di sini tumbuh, sahabat. Tumbuh ada jagung. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, ini tumbuhnya di pinggir, bukan di bagian tengah dari kompos kita. Karena apa? Di bagian pinggir, kenaikan suhu ketika proses dekomposisi terjadi, kenaikan suhu dari bahan-bahan organik yang terurai ini lebih ringan dibandingkan di bagian tengah-tengah dari kompos ini. Di sana pasti sangat hangat, sehingga ada benih atau biji apapun tidak akan bisa sprout. Sedangkan di bagian pinggiran sini, nah di sini bonggol jagung yang masih ada jagungnya itu tumbuh, sahabat. Ini indikasi bahwa jadi proses penguraian di sini yang mengakibatkan ada kompos yang sudah cukup jadi seperti itu, sahabat. Mungkin ini bahan-bahan organik yang kita masukkan lebih dulu, dan ini menunjang dari tumbuhnya si jagung ini yang asalnya dari bonggol jagung seperti ini yang kita masukkan ke pojok kompos. Tapi tidak masalah, sahabat. Bila sahabat tidak menginginkannya, sahabat bisa membaliknya, masukkannya ke bagian dalam dari kompos ini dan tidak akan tumbuh lagi, sahabat. Nah, kita akan sekarang ke pojok kompos yang ketiga. Nah, inilah pojok kompos yang ketiga. Letaknya sangat berdekatan dengan kandang ayam beli, kandang entoknya. Nah, sahabat, di sini terlihat sudah relatif paling hancur dibandingkan ketiga pojok kompos tadi, kedua pojok kompos tadi. Nah, di sini sudah sangat terlihat tekstur dari kompos kita, sahabat ya. Ini kebetulan adalah serbuk kayu, sahabat, yang beli masukkan di sini juga. Ternyata efektivitas serbuk kayu itu tidak main-main, sahabat. Ini membantu sekali mikroorganisme menyebar dengan sangat merata, sehingga mikroorganisme yang kita tambahkan ketika awal proses dekomposisi ini bisa menghancurkan, memproses, menguraikan dari bahan-bahan organik secara merata. Nah, itu fungsi dari serbuk kayu yang beli tambahkan di dalam kompos. Sudah nampak sangat hancur, sahabat ya. Tidak seperti dua pojok kompos yang tadi kita liput, sahabat ya. Nah, di sini sudah relatif hancur. Karena apa? Karena memang di sini selain memang kita memberikan banyak ada serbuk kayu, juga kita memberikan juga banyak sisa dari kotoran hewan. Nah, di sini kita campurkan banyak kotoran hewan berupa kotoran ayam. Nah, kemudian itulah yang membuat proses penguraian bahan-bahan organik menjadi sangat cepat, sahabat, seperti ini.
Jadi proses menjadi kompos itu ini sudah sekitar 2 bulan juga, sama seperti pojok kompos yang pertama. Akan tapi tingkat kehancurannya sudah lebih banyak di sini daripada pojok kompos yang pertama. Nah, sekitar 1 bulan lagi kita sudah bisa panen, sahabat, asalkan kita rajin membolak-balik. Bagian atas kita taruh di bawah, bagian bawah kita taruhkan ke atas. Ini kita lakukan setiap 1 minggu sekali sambil kita memberikan kelembaban, menjaga kelembaban agar mikroorganisme bisa mendapatkan suhu ideal agar bisa menguraikan bahan-bahan organik ini. Nah, meskipun tadi kita lihat ada serbuk kayu seperti itu, tapi tidak ada rayap di sini, sahabat ya. Kenapa, Pak, tidak ada rayap di sini, Pak? Karena ada semut, sahabat. Nah, semut itu sangat membantu. Selain semut juga bisa membantu menghancurkan bahan-bahan organik yang ada di dalam proses dekomposisi. Semut juga bisa mengusir serangga-serangga, hewan-hewan yang merugikan, yang bisa berbahaya bagi media tanam kita. Nah, misalkan seperti rayap tadi, sahabat. Nah, rayap itu ternyata juga disukai sekali oleh semut, sahabat. Jadi semut itu tidak akan pernah membiarkan ada rayap di kompos kita, sahabat. Jadi ketika ada rayap, biasanya semut mengerubunginya, kemudian akan membawanya ke sarangnya untuk dijadikan sebagai stok makanan. Nah, seperti itu, sahabat, hebatnya semut dalam mengusir rayap. Karena inilah yang disebut sebagai ekosistem ekologi yang sempurna. Jadi antara predator, hama, predator itu berjalan dengan rantai makanan yang sempurna. Kemudian juga yang biasanya merugikan di media kompos bila jumlahnya berlebihan adalah kutu-kutu putih seperti itu, sahabat. Kutu-kutu putih seperti itu yang warnanya putih itu juga merugikan bagi akar kita bila sampai ada di kompos dan akan pindah ke media tanam kita. Nah, tidak pernah ada kutu putih dalam kompos yang dibuat. Karena apa? Itu tadi sebabnya karena semut, sahabat. Jadi semut banyak sekali melindungi dari kompos kita dari serangga-serangga tanah yang sifatnya patogen atau merugikan. Jadi selama ini kompos beli selalu bersih dari serangga-serangga merugikan seperti itu. Bagaimana dengan kelabang, Pak? Bagaimana dengan kelabang juga? Apakah itu berbahaya karena itu hewan yang beracun seperti itu? Nah, untuk kelabang, sahabat, itu juga adalah organisme pengurai kompos. Jangan khawatir, kelabang tidak akan pindah ke media tanam, sahabat. Jadi ketika bahan organik yang disukai oleh kelabang itu habis, otomatis kelabang akan pergi, sahabat. Kemudian bagaimana dengan tikus, Pak? Nah, tikus, sahabat, bukan mengkonsumsi bahan organik di kompos, karena biasanya tikus mencari hangat-hangat atau suhu hangat yang membuat tikus merasa nyaman. Nah, biasanya tikus akan ada di tempat sahabat membuat kompos bila populasi tikus memang banyak ada di sana. Nah, caranya apa? Caranya banyak-banyak pelihara kucing, predator alami yang membuat tikus akan menjauh dari tempat kita membuat kompos. Nah, oke, sahabat, cukup sekian video beli kali ini, sahabat. Jangan lupa, sahabat, kita membuat kompos itu harus setiap hari. Beli saja membuat kompos setiap hari, sahabat. Jadi kita membuat kompos setiap hari, panen kompos juga setiap hari. Jadi ketika kita perlu kompos, kita tinggal ambil apabila kita mau membuatnya setiap hari. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.